Hai Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan juga sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis. Tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Agar kalian lebih mengetahuinya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Adik-adik Sobat Eksis, kali ini Kak Ella berada di sebuah candi yang bernama Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan candi Hindu yang terbesar di Indonesia. Candi ini termasuk situs warisan dunia UNESCO. Candi Hindu terbesar di Indonesia sekaligus salah satu candi terindah di Asia Tenggara. Kompleks candi ini terletak di Kecamatan Prambanan, Desa Bokoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kecamatan Prambanan, Klaten, Jawa Tengah, kurang lebih 17 km timur laut Yogyakarta, 50 km barat daya Surakarta, dan 120 km selatan Semarang, persis di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi Prambanan ini merupakan salah satu peninggalan dari Kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Adanya Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia disebabkan masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Namun, bagaimana cara agama Hindu-Buddha bisa masuk ke Indonesia? Indonesia atau Nusantara merupakan wilayah yang menjadi jalur perdagangan dan peralihan yang dilewati salah satunya oleh bangsa India dan Cina. Indonesia atau Nusantara menjadi tempat transit bagi para pedagang India dan Cina. Sehingga dari hal inilah terdapat hubungan antara bangsa Indonesia, India, dan Cina. Adanya hubungan antar beberapa bangsa tersebut membuat agama Hindu-Buddha berkembang di Indonesia. Tetapi sampai saat ini, masih ada beberapa perdebatan terkait bagaimana masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Sehingga ada beberapa teori tentang masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Jesse Van Leur dan menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha disebarkan di Indonesia oleh Brahmana India yang diundang oleh raja-raja penganut agama tradisional di Indonesia. Yang kedua, teori Vaishya. Teori yang dikemukakan oleh N.G. Krom ini menyatakan bahwa masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia adalah karena peran Vaishya yang melakukan aktivitas perdagangan di Nusantara. Yang ketiga, teori Ksatria. Teori yang dikemukakan oleh C.C. Burke, Mukherjee, dan C.L. Moons ini menyatakan bahwa masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia adalah karena peran para Ksatria India. Yang keempat, teori arus balik. Teori yang dicetuskan F.D.K. Bush ini menyatakan bahwa masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia tidak terlepas dari peran aktif masyarakat Indonesia untuk menimba ilmu agama ke India. Ketertarikan masyarakat terhadap ajaran yang disampaikan Brahmana dan Ksatria membuat banyak orang Indonesia pergi ke India untuk menuntut ilmu. Sekembalinya dari India, mereka menyebarkan pengetahuan mereka ke masyarakat yang lain. Dan yang kelima yaitu teori Sudra. Teori yang dikemukakan oleh Van Faber ini menyatakan bahwa masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia karena peran kaum Sudra India yang datang ke Indonesia untuk mengubah nasibnya. Mereka yang sebelumnya bekerja sebagai pekerja kasar dan budak datang ke Indonesia untuk mencari perbaikan kehidupan. Adik-adik Sobat Eksis, masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia memicu munculnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia ataupun Nusantara. Namun, apa saja ya kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia ataupun Nusantara? Agar kalian lebih mengetahuinya, yuk kita bahas satu persatu tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai ditemukan di Muara Kaman, tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur pada 400 Masehi. Pendiri kerajaan Kutai adalah Kudungga yang kemudian dikenal dengan gelar Maharaja Kudungga Anumerta Dewa Warman. Menurut sejarah, Kudungga merupakan seorang pembesar dari kerajaan Champa yang terletak di Kamboja.
Setelah itu, kepemimpinan kerajaan ini dilanjutkan oleh anaknya, Aswawarman, dan dilanjutkan lagi oleh Mulawarman, atau sering dikenal sebagai raja terbesar di Kutai. Kerajaan Kutai mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Mulawarman. Selain itu, Raja Mulawarman dikenal sebagai raja yang baik, kuat, dan mampu meningkatkan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi kerajaan Kutai di sektor pertanian dan perdagangan. Pada tahun 1935, setelah masa pemerintahan Raja Mulawarman berakhir, kerajaan Kutai dipimpin oleh Maharaja Dharma Setia. Sejak saat itu, kerajaan Kutai dinyatakan runtuh karena terjadi perebutan kekuasaan antara kerajaan Kutai Martapura atau pemeluk agama Hindu dengan kerajaan Kutai Kartanegara atau pemeluk agama Islam. Ada beberapa peninggalan kerajaan Kutai yang bisa kita ketahui, di antaranya prasasti dan yupa. Prasasti adalah tulisan yang diukir di atas batu, sedangkan yupa adalah tugu yang ditulis sebagai tanda peringatan. Yupa merupakan salah satu jenis prasasti yang ditulis dengan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Salah satu yupa yang terkenal adalah yupa yang menjadi penanda upacara pemberian 20.000 ekor sapi pada kaum Brahmana dari Raja Mulawarman sebagai ucapan syukur. Yang kedua yaitu Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan Hindu terbesar di Indonesia dan tertua di Pulau Jawa. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Diraja Guru, Jayasingawarman, yang kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Dharmayawarman. Tarumanegara diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Keberadaan kerajaan ini diketahui dari beberapa sumber seperti catatan Fahyan atau penjelajah dari Tiongkok dan 7 prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara seperti prasasti Ciarutun dan prasasti Kebon Kopi. Kerajaan Tarumanegara mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Raja Purnawarman. Purnawarman dikenal sebagai raja yang gagah, berani, dan berperan penting dalam memajukan kerajaan Tarumanegara dengan membuat saluran air di Sungai Candrabaga dan saluran Gomati. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengairi lahan pertanian, mencegah banjir, dan meningkatkan ekonomi rakyat karena bisa dijadikan sarana lalu lintas perdagangan. Penyebab utama keruntuhan kerajaan Tarumanegara adalah karena adanya serangan dari kerajaan lain atau serangan dari kerajaan Majapahit saat kerajaan Tarumanegara di bawah kepemimpinan Raja Sudawarman. Yang ketiga, Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan salah satu kerajaan besar di Nusantara yang bercorak Hindu pada abad ke-12 tahun 1042 hingga 1222 Masehi. Sesuai namanya, kerajaan ini terletak di sekitar kota Kediri yang sekarang, dan dulunya berpusat pada kota bernama Daha. Kerajaan Kediri bermula saat Raja Airlangga memerintahkan membagi kerajaan menjadi 2 bagian. Pembagian kerajaan tersebut dilakukan oleh seorang Brahmana yang terkenal akan kesaktiannya, yaitu Empu Barada. Tujuan pembagian kerajaan menjadi 2 adalah agar tidak terjadi pertikaian. Sri Samarawijaya mendapatkan kerajaan barat bernama Panjalu yang berpusat di kota baru yaitu Daha, sementara Mapanji Garasakan mendapatkan kerajaan timur bernama Janggala yang berpusat di kota lama yaitu Kahuripan. Adapun masa kejayaan kerajaan Kediri yang paling terkenal adalah masa pemerintahan Raja Jayabaya, yaitu pada 1135 sampai 1159 Masehi. Beliau juga dikenal dengan salah satu raja besar di Tanah Jawa. Setelah melewati masa kejayaan dan beberapa pemimpin, kerajaan ini tiba di masa kehancurannya. Raja terakhir dari kerajaan ini adalah Sri Kertajaya atau Sri Maharaja Kertajaya yang berkuasa dari 1194 Masehi hingga penghujung masa kerajaan Kediri yaitu 1222 Masehi. Faktor utama hancurnya kerajaan ini adalah serangan dari kerajaan Tumapel dan Singasari. Beberapa peninggalan pada masa kerajaan ini adalah berupa prasasti, arca, dan candi. Selain 3 kerajaan tadi, sebenarnya masih banyak sekali kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia ataupun Nusantara. Misalnya seperti Kerajaan Singasari, Kerajaan Majapahit, kemudian Kerajaan Kalingga, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram kuno, hingga Kerajaan Bali. Semua kerajaan-kerajaan tersebut memberikan pengaruh pada kehidupan masyarakat Indonesia, misalnya seperti pada bidang arsitektur, tradisi, hingga sistem aksara.
Selain itu, banyak sekali peninggalan dari kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia yang masih bisa kita rasakan hingga sampai saat ini. Nah, itulah tadi materi tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Semoga dengan materi ini adik-adik semakin bertambah paham ya. Cukup sekian dulu penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.